Anda, maaf, sedang punya persoalan dalam kehidupan, ingin mendapatkan solusi, maka Allah kemudian menarik kita. Ayo, lakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan logika begini. Tahan. Lihat sini sebentar. Anda punya masalah dengan handphone. Maka Anda mau pergi kemana untuk memperbaikinya? Tukang handphone. Anda punya masalah dengan mobil, pergi kemana? Bengkel mobil. Anda punya masalah dengan TV, pergi kemana? Tukang TV, tukang servis. Baik, yang tahu persoalannya, Anda datang ke situ. Sekarang yang mau saya tanyakan, Anda dekat dengan tukang bengkel, dekat hubungannya. Baik gitu. Begitu Anda punya masalah di mobil, yang saya ingin tanyakan, mohon maaf, begitu Anda kontak dia, diterima nggak? Kontak nih, saya punya masalah di mobil, bisa nggak bantu? Diterima nggak? Diterima. Bahkan jangankan pergi, dia bilang biar orang saya aja yang datang ke situ. Yang hebat, belum Anda tanya, dia sudah bilang, nanti kalau mobil ada masalah, gak usah ke bengkel lain, saya aja ya. Mau bayar, ditolak, saking dekatnya Anda dengan orang itu. Sekarang kan yang punya solusi Allah, yang punya rizki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya segalanya Allah. Nah Allah kasih kepada kita kunci. Kalau ente punya masalah, banyak persoalan, kata Allah dekati saya. Saya yang punya segalanya. Idhkar wabak kurbana. Ini rumus pertama. Sejak manusia pertama turun ke bumi, lahir keturunan punya masalah. Hal pertama yang disampaikan oleh Allah, dekati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yang punya segala solusinya. Makanya ketika Allah kemudian mengatakan dekati saya, Anda bertanya, ya Allah bagaimana cara saya mendekatimu? Allah katakan tingkatkan takwamu. Begitu Anda tingkatkan takwa, kedekatan dengan Allah, maka semua persoalan akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 65 At-Talaq, akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Lihat formulasinya. Bentuknya menggunakan fi'il mudhari. Awas, present, continuous, future. Sekarang bertakwa. Nanti bertakwa, selanjutnya bertakwa. Setiap kamu tingkatkan takwa, yaj'al lahu makhraja. Maka setiap kesulitan yang kamu alami, aku akan berikan jalan keluar. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah bukan nggak punya masalah, sebelum mengalami masalah sudah diringankan oleh Allah masalahnya, seakan-akan dia tidak punya kesulitan dalam kehidupannya. Rizki, teruskan ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dicek teman-teman, kalau Anda punya kesulitan yang tidak tuntas, mungkin bukan Anda kurang hebat, bukan kurang kaya, Anda kurang takwa. Itu poinnya. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Nah, lawan dari takwa, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya amal saleh. Ya, jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara bertakwa, turunannya amal saleh. Salat itu takwa. Karena itu ketika kalimat takwa disebutkan pertama di Quran, Al-Baqarah ayat kedua, amalannya salat. Ayat ketiganya, dzalikal kitabu la hudan lil, siapa muttaqin itu ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas, orang takwa itu salat. Jadi salat bagian dari takwa. Puasa itu takwa. Makanya ketika orang puasa tujuannya meningkatkan takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Orang haji muaranya takwa. Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Anda berhaji meningkatkan takwa. Anda salat meningkatkan takwa. Anda puasa meningkatkan takwa. Baca Quran meningkatkan takwa. Jadi kalau Anda punya masalah, tingkatkan ini. Maka Allah akan urai segala kesulitannya. Minimal Allah tanamkan ketenangan dalam jiwa Anda. Ya, jadi coba deh ibu misalnya antum ikhwan sedang punya masalah nih. Ya, begitu ada persoalan, ambil wudu, salat. Datang ke masjid, tahiyatul masjid. Atau di rumah misalnya salat wudu, minta sama Allah. Begitu antum selesai salat, minimal hati akan tenang. Gak percaya silahkan. Walaupun masalah seketika belum tuntas, tapi hati Anda tenang. Makanya orang-orang beriman dari sejak dulu, bahkan para nabi sebelumnya, itu sholatnya luar biasa. Antum kenal Nabi Zakaria? Kenal. Luar biasa. Cuman di Lampung yang kenal Nabi Zakaria.
Orang Mesir aja nggak kenal. Nabi Zakaria punya masalah, nikah dengan istrinya. Fisik sudah sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara klinis menopause dan mandul. Mustahil punya keturunan. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Begitu sholat minta sama Allah. Diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka katakan aku punya keterbatasan. Maka aku mohon kepadamu yang tidak punya batas. Tunjukkan kepada mereka ya Allah bahwa Engkau Tuhan yang tidak punya batas. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Disebut semua turunan doa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, belum selesai sholatnya, masih berdiri. Belum salam. Masih berdiri, disebut qa'imun. Sedang sholat, disebut yusolli, belum salam. Turun, ayat 39, baca teruskan. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun, yusolli fil mihrab. Turun malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Belum selesai sholat. Menyampaikan kepada beliau, Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira, istrimu akan mengandung, punya anak namanya langsung dari Allah Yahya. Seakar dengan kata Al-Hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Lahir, hidup dia. Sholat. Nabi Ismail, sholat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Isa, sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa, sholat. Quran surah 20 ayat ke-14. Sholat. Jadi ketika Anda diminta sholat, Allah nggak butuh dengan sholat Anda. Anda sujud tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tidak sujud nggak turun status. Yang butuh kita. Makanya ketika kita sholat semuanya doa. Para ulama mengatakan as-sholatu hiya du'a. Sholat itu doa. Dari mulai takbir sudah berdoa. Allahu Akbar, Allahumma ba'id, doa. Wajjahtu, doa. Ruku, doa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli, doa. Duduk di antara dua sujud, doa. Rabbi gfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Doa. Tahiyat, doa. Semua doa. Pertanyaan saya, dari semua sholat yang ditunaikan, berapa doa yang terkabul? Dudukkan minta, warzukni. Ya Allah berikan saya rizki. Maghrib minta 3 kali, Isya 4 kali, udah 7 kali minta tuh. Habis sholat masih minta juga, ya Allah berikan saya rizki. Yang tadi apa? Yang tadi warzukni. Oh. Nah, lawan dari takwa itu nafsu namanya, nafsu. Nafsu ini disebutkan juga sama 115 kali dalam Al-Quran. Oh. Takwa mendorong pada kebaikan, nafsu mendorong pada keburukan. Celakanya, teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Celakanya nafsu inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh satu makhluk untuk mendorong melakukan perbuatan dosa besar. Awas, nafsu punya kecenderungan berbuat buruk. Dari mana taunya? Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi, paling kiri sebelah atas. Innan nafsa la ammaratun bisu. Awas, innan nafsa la ammaratun bisu. Aku nggak bisa menganggap diriku suci karena punya nafsu, sedangkan nafsu mendorong pada keburukan. Nafsu mendorong pada keburukan. Nafsu mendorong pada keburukan. Itu perbuatannya sudah jadi. Kalau terdorong untuk berbuat itu disebut dengan sayyi. Jamaknya disebut dengan sayyiat. Apa sumber keburukan? Nafsu. Lawannya apa? Takwa. Nah sekarang, kalau ada seseorang kemudian disebutkan di Quran, surah ke-5 ayat 30, pelaku pembunuhan pertama di muka bumi, apa yang menyebabkan dia kemudian terdorong untuk membunuh saudaranya? Ternyata salah satunya ketidakmampuan dia mengendalikan nafsu.